Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Tadi pagi mungkin tidak sebanyak ini. Itulah hidup ya. Maksudnya dikit, tambah, dan itu pun kita akan merasakan itu terus ya. Tuhan tambahkan terus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya pagi hari ini di ibadah kedua, bukannya kuat kuasa kita bisa jalan ke tempat ini, tapi Tuhan berperkara atas hidup kita. Dan kita putuskan, saya mau hadir, saya mau beribadah di tempat ini. Itu juga karena Tuhan berikan peneguhan bahwa ibadah yang kita datangi maka akan menerima berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, Tuhan terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapak yang baik, sampai siang hari ini ibadah kami yang kedua. Tetap Kau berikan kami gairah yang luar biasa Bapak. Kami diberikan kemampuan untuk bisa hadir di tempat ini. Ini bukan karena hanya kami, tapi karena Kau berikan kami kekuatan untuk itu. Kami mau diberkati Bapa. Baik saat kami memuji Engkau, saat kami mendengar firman-Mu, kami akan diberkati. Kami akan menjadi lebih kuat lagi. Kami akan terus maju bersama-Mu Bapa. Kami siap lebih lagi dalam bersama-Mu. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Kembali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk dengan bersukacita. Kita masuk di gerbangnya dengan sukacita. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Selamatnya dengan pujian. Kata Tuhan ini hari kedua. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Selamatnya dengan pujian. Kata Tuhan ini hari kedua. Ku bersuka Mari kita masuk gerbangnya dengan sukacita. Di gerbangnya dengan hati bersyukur. Dalamnya dengan pujian. Kata Tuhan ini hari kedua. Ku bersuka sebab lagi di gerbangnya. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Dalamnya dengan pujian. Kata girangkan kita, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia lagi girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, yes Tuhan, dia girangkanku, oh terima kasih Bapa buat sukacita yang Kau beri. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, yes Tuhan, katakan kembali. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari katakan sekali lagi, Tuhan girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka. Girangkanku,
sampai hari ini Tuhan tetap baik buat kita, amin. Dan kita berani berkata, Tuhan kau sangat baik, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, dia baik. Katakan Allah baik, Ya Allah Allah baik, Ya Allah baik. Ya Allah, Dia baik-baik. Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah, Ya terima kasih Tuhan. Ya baik-baik. Ya Allah baik, Ya Allah baik. Allah baik, Ya Allah Allah baik baik. Tuhan. Ya Allah baik, Dia baik-baik. Katakan kembali, ya Allah baik, Ya Allah baik. kau baik Tuhan. Ya Allah Sungguh baik kau Tuhan. Ya Allah baik, Dia baik-baik. Ya Allah baik, katakan. Ya Allah baik, Ya Allah kau baik Bapa. Ya Allah Yes Tuhan. Dia baik-baik. Yes. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik-baik. Ya Bapa, Dia amin. 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 Sebelum duduk berikan salam yang terbaik buat sebelah kiri, sebelah kanan kita. Wow. Terima kasih. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sempat sebelum ibadah ngomong sama Bu Neti. Jadi yang kuat itu adalah yang bersemangat ya. Bapak Ibu, yang kuat itu adalah yang bersemangat. Amin. Kita masuk dalam golongan itu karena Tuhan berikan kita semangat. Dan kita percaya setiap firman yang ditabur di tempat ini akan memberkati kita dan memberikan kita semangat untuk menghadapi hidup ini. Haleluya. Mari kita akan pujian. Aku yakin Bapak saat kau berfirman memberikan kekuatan buat kami dan kami akan cakap menghadapi hidup ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Ku yakin saat kau berfirman ku menang, saat kau bertindak hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kita percaya ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kita aman dijaga oleh Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Kami berkata Bapa, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kita percaya disediakan bagiku. Ku diamkan dan diberi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan anugerah yang besar bagi kami untuk kami kembali beribadah, dan sekarang kami mau siap untuk mendengarkan benih firman Tuhan yang akan ditabur. Kami buka hati dan pikiran kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati lebih lagi dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani. Baik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar? Amin, itu kuncinya. Bersama Yesus kita tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Oke, mari kita lihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada siang hari ini, pagi siang hari ini. Judul yang saya berikan adalah Masih Suka Berdoa. Coba tanya kiri kanan, kamu masih suka berdoa apa enggak? Coba tanya, kamu masih suka berdoa apa enggak? Oh enggak, saya sukanya makan. Ya. Nah, masih suka berdoa. Luar biasa tadi juga WL sudah banyak berbicara tentang kita harus tetap berdoa. Bapak Ibu, berdoa tentu bukan hal yang baru bagi orang Kristen. Amin. Kita tahu tentang berdoa. Tetapi pertanyaan yang penting pada pagi hari ini untuk kita jawab adalah apakah kita masih suka berdoa. Nah, firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 13 berkata begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Yang apa? Menderita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kalau ada seorang di antara kita yang menderita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Ada orang yang saya dengar ketika mereka mengalami pergumulan kehidupan dan berkata, datang kepada hamba Tuhan supaya mendapatkan konseling, pencerahan firman Tuhan. Orang ini dengan cepat berjawab, paling juga nanti disuruhnya berdoa.
Datang ke saudara seiman supaya mendapatkan pertolongan. Paling juga nanti disuruhnya berdoa. Akhirnya tidak usah, tidak perlu lagi. Kalau toh jawabannya adalah berdoa. Bapak Ibu, seringkali hal ini menjadi sesuatu hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Padahal kebenarannya adalah memang firman Tuhan berkata bahwa kalau ada di antara kamu yang menderita, hendaklah ia berdoa. Ini memang yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, bahwa kita berdoa. Tidak salah ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, kita datang kepada saudara seiman, kita meminta pertolongan, kita memikirkan jalan keluarnya. Tidak salah. Tetapi yang paling utama, yang paling pertama dan yang paling penting yang sebenarnya harus kita lakukan terlebih dahulu adalah berdoa. Karena waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin kita kepada siapa kita harus bertemu. Melalui siapa Tuhan akan mengadakan pertolongannya. Amin. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang doa, ada dua hal pada pagi hari ini yang saya mau mengingatkan kita semua, saudara dan saya. Yang pertama, waktu kita berdoa bukan berarti itu akan seperti abrakadabra. Dulu saya suka nonton sulap, dari topinya keluar kelinci. Wah, dari topi pesulap. Simsalabim, abrakadabra, keluar sapu tangan, keluar uang dan sebagainya. Begitu cepat, begitu instan. Langsung bisa dapat dilihat hasilnya dari apa yang dikatakan oleh pesulap itu. Begitu. Dipikir, wah itu teknik. Ketika sulap yang semakin semakin mustahil, seperti menghilangkan orang, menghilangkan gedung dan sebagainya, kita mulai berpikir, ini jangan-jangan pakai ilmu kekuatan gaib. Di dalam kekristenan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan, di dalam kita berdoa, ini mungkin suatu hal yang bukan menyenangkan untuk didengar bagi anak-anak Tuhan, tetapi ini adalah kebenaran. Bahwa waktu kita berdoa bukan berarti akan abrakadabra dan kemudian semuanya akan beres. Bukan berarti semuanya akan selesai. Waktu kita berdoa untuk perselisihan di dalam keluarga, ketika amin, bukan berarti orang yang berselisih sama kita akan langsung berkata, maaf ya saya sudah salah sama kamu. Bukan berarti waktu kita berdoa dan kemudian langsung ketika kita berkata amin, orang yang sedang berselisih kepada kita dan kemudian kita bisa berdamai dengan mudahnya. Menyelesaikan konflik dengan mudahnya. Tentu saja tidak demikian. Kita akan lihat satu kisah dari bagaimana umat Tuhan Israel. Mereka berdoa kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 3 ayat 7, Tuhan dengan jelas berkata, Keluaran 3 ayatnya yang ke-7. Tuhan berfirman, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, memanggil Musa, menarik Musa, dan kemudian Tuhan berfirman melalui Musa, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Memperhatikan. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dulu Tuhan memperhatikan umatnya Israel di bangsa Mesir. Pada hari ini Tuhan juga memperhatikan saudara dan saya dalam keadaan apapun saat ini. Amin. Tuhan memperhatikan keadaanmu, Tuhan memperhatikan keadaanku. Tidak ada yang di dalam hidup kita yang Tuhan tidak tahu kita sedang mengalami apa. Amin. Dan lihat, dan aku telah mendengar seruan mereka. Tuhan telah mendengar seruan umatnya Israel di tanah Mesir. Teriakan mereka, pergumulan mereka, kesesakan mereka. Tuhan telah mendengar. Bukan Tuhan hanya akan mendengar, tapi bahkan Tuhan telah mendengar apa yang menjadi seruan mereka. Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Wow, Bapak Ibu dan saudara-saudara dengar baik, ini Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memperhatikan keadaan kita. Dia Tuhan yang memperhatikan keadaan saudara dan saya. Dia Tuhan yang tahu penderitaan apa yang sedang kita alami. Amin. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sungguh luar biasa baik di dalam hidup kita.
Tuhan selalu mendengar doa kita. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita yang baik. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan selalu mendengar doa kita. Sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, masih suka berdoa atau tidak? Karena seringkali pertemuan-pertemuan pujian dan penyembahan itu akan jauh lebih rame daripada pertemuan doa. Biasanya di sini sih nggak kejadian. Amin. Nah, saudara-saudara, Tuhan selalu mendengar doa kita, tapi dengar baik, bukan berarti akan selalu abrakadabra. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menolong saudara secara instan. Ya, Tuhan bisa langsung menolong saudara, apapun menjadi permasalahan saudara. Tetapi saya mau katakan, tidak selalu. Mengapa? Karena kita berada di dalam bawah kuasa dan kendali Tuhan, kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, waktu Tuhan, dan sebagainya. Tetapi kita melihat sekarang apa yang terjadi dengan umat Tuhan Israel ketika mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah mendengar seruan mereka, dan Tuhan merespon dengan memanggil Musa. Tetapi lihat apa yang terjadi di Keluaran 5 ayat 2. Bapak Ibu bisa baca lebih lengkap secara mandiri, karena saya tidak akan baca secara berurutan, secara lengkap bagian-bagian ini, karena waktu. Keluaran 5 ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Wah, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah tahu, Tuhan ingin melepaskan mereka, tapi lihat responnya, tidak abrakadabra. Firaun justru menolak dan bahkan menentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ayat ke-7. Tidak hanya dia menolak, lihat keadaan orang Israel, ayat ke-7. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Nah, tadinya jerami disediakan supaya bikin batu bata. Iya kan? Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang mengumpulkan jerami. Disediakan saja jeraminya, sudah menderita mereka mengerjakan itu, kerja paksa. Betul? Sekarang lebih berat. Tidak boleh dikasih jerami. Nggak ada jerami. Usahakan sendiri. Nah, bagaimana tuh mengusahakan jeraminya? Ayat ke-8. Sudah dikurangi, sudah tidak dikasih jerami bahannya untuk membuat. Ayat ke-8. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Gak dikasih modal, gak dikasih bahan baku. Gak boleh kurang apa yang harus dibuat. Keadaan lebih baik apa lebih buruk? Mereka berdoa atau tidak? Keadaan mereka lebih baik apa lebih buruk? Bukan abrakadabra. Tapi jangan langsung pesimis. Oh, berarti kita nggak perlu berdoa. Tenang, nanti ada poin kedua. Ya, lihat, karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak. Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Lihat ayat yang ke-9 lagi. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Saya yakin sebelumnya sudah berat. Sekarang malah semakin diperberat. Karena dikatakan, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Ayat 19. Maka mengertilah para mandur Israel. Ya, mandor ya, ini tulisannya masih bahasa ini ya, mandor. Mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata daripada tiap-tiap hari. Keadaan orang Israel setelah mereka berdoa berseru ratusan tahun kepada Tuhan. Dan kemudian Musa dipanggil Tuhan, bertemu dengan Firaun. Kita berpikirnya, kita berharap Firaun akan berkata, yes, oke, silahkan berangkat, packing semuanya orang Israel, berangkat, tinggalkan Mesir, pergi menuju tanah perjanjian yang Tuhanmu sudah katakan.
Ternyata bukan itu yang terjadi setelah mereka berdoa. Apa yang terjadi adalah justru keadaan mereka semakin berat. Keadaan bukan semakin baik, malah semakin berat. Bapak Ibu, apakah kita tidak berdoa agar pandemi berakhir? Kita berdoa. Tetapi keadaan bukan semakin baik, pandemi bukan berkurang, orang yang terjangkit malah semakin banyak. Sekarang sudah tembus 1 juta beberapa hari yang lalu kalau tidak salah. 1 juta kasus. Tetapi pertanyaannya adalah dengan keadaan itu apakah kita masih suka berdoa? Bapak Ibu mungkin kau berdoa bagi anakmu supaya dia berubah. Tetapi dia bukannya berubah, malah jadi semakin susah diatur. Biasanya pulangnya malam jam 9, jam 10. Kita berdoa, tapi anak kita bukan malah pulang lebih pagi, malah pulang, bukan pulang lebih awal. Dia malah pulang jadinya pagi-pagi berikutnya dia baru pulang. Bapak Ibu mungkin berdoa bagi suamimu. Mungkin suka main judi. Bukannya dia didoakan dan kemudian akhirnya berhenti bermain judi. Dia malah semakin gila. Semakin ambil semua barang yang ada di rumah, dijual untuk bisa main judi. Mungkin berdoa untuk suamimu yang karena suka minum minuman keras, ingin dia berubah, berdoa. Tetapi bukannya dia berubah, tetapi justru dia malah semakin ganas. Malah biasanya minum di luar, sekarang malah minum bawa pulang ke rumah. Keadaan bukan semakin baik, malah semakin buruk. Pertanyaannya masih sama dengan semua keadaan itu. Masih suka berdoa? Atau kita sudah tidak lagi ada gairah untuk berdoa? Karena ternyata waktu berdoa tidak jaminan pasti akan selalu menjadi lebih baik. Kita melihat kok ini malah jadi lebih buruk. Saya berdoa bagi orang tua saya, khususnya papa saya. Supaya papa saya diubahkan oleh Tuhan. Berdoa dan terus berdoa. Jujur ada masa saya juga akhirnya menjadi tidak lagi berdoa. Karena saya pikir tidak ada perubahan. Tidak ada pemulihan. Dan saya akhirnya ada masa akhirnya saya berhenti berdoa lagi bagi papa saya. Tapi kemudian ketika saya mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa ada yang namanya kehendak Tuhan, ada yang namanya rencana Tuhan, ada yang namanya waktu Tuhan, dan semuanya itu Tuhan berdaulat kapan dan bagaimana Tuhan akan menjawab doa. Tapi saya bersyukur pada akhirnya, walaupun akhirnya pada masa akhir hidupnya, dia mau mendengarkan. Dan dia mau untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya berpikir, kenapa tidak dari dulu? Kenapa justru di akhir hidupnya? Saya mendengar teman saya bersaksi, dia mendoakan dan kemudian berubah. Papanya bertobat, bisa melayani bersama-sama. Tuhan, kenapa saya tidak seperti itu? Saya mengerti, kehendak Tuhan berbeda bagi setiap orang. Amin. Tetapi yang saya tetap bersyukur adalah Tuhan menjawab doa. Sekalipun akhirnya di akhir hidupnya, dia akhirnya menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, apakah kamu masih suka berdoa? Pagi hari ini biar itu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Atau apakah saya sudah tidak lagi suka berdoa? Nah yang kedua, pada pagi hari ini, jangan berhenti berdoa. Amin. Melalui WA setiap hari, hampir setiap hari hambanya mengingatkan, hambanya PDM Daniel Hendra, tetap bersuka cita, tetap berdoa. Amin. Diingatkan terus. Hashtag tetap berdoa. Dan pagi hari ini, firmannya adalah hashtag itu. Jangan berhenti berdoa. Amin. Sekalipun keadaan semakin berat waktu kita berdoa. Next. Sekalipun keadaan semakin berat, tetaplah berdoa. Oh, saya yang salah nih, saya yang kecepatan. Ya, ini betul sini. Sorry, previous.
Nah, seringkali kita berhenti berdoa, itu karena kita mengalami doa dalam tanda petik yang tidak dijawab oleh Tuhan. Seringkali ini yang membuat kita jadi berhenti berdoa, seperti saya bersaksi, bahwa saya ada masa saya berhenti berdoa bagi papa saya khususnya. Saya berhenti berdoa, tapi saya yakin adik-adik saya juga tetap berdoa buat mereka, buat papa saya. Tapi jujur ada masa akhirnya berhenti berdoa karena sepertinya tidak dijawab dalam tanda petik. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa. Amin. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa. Tuhan selalu mendengar doa kita dan Dia selalu menjawabnya. Tetapi pengalaman-pengalaman apa yang kita doakan seperti orang Israel justru mengalami hal yang lebih buruk, mengalami hal yang lebih berat. Seringkali itu justru membuat kita akhirnya berhenti berdoa. Saya sudah berdoa bagi suami saya tapi tetap tidak ada perubahan. Saya berhenti berdoa. Saya berdoa bagi anak saya supaya berubah, tetapi anak saya tetap saja tidak berubah. Saya berhenti berdoa karena tampaknya doa saya tidak berkuasa. Tetapi sekali lagi, dengar baik, sekalipun keadaan semakin berat, sekalipun tampaknya apa yang kita doakan belum terjadi, ingat dengan baik, sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya, jangan berhenti berdoa. Yang setuju katakan, yes. Saudara-saudara, dalam Roma 12 ayat 12, dengan jelas sekali firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa bersukacita? Karena ada pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Ada kata sabar, Bapak Ibu. Artinya kita belum tahu kapan Tuhan akan tolong kita. Jadi sabar, kata Tuhan, dalam kesesakan. Dan ini dia yang paling penting. Apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan bertekunlah dalam doa. Atas apapun yang kita hadapi tetap bersukacita. Karena kita punya pengharapan dalam Kristus. Sekalipun kita masih dalam kesesakan, kata firman Tuhan, sabar. Dan jangan lupakan ini, tetap bertekun di dalam doa. Sekarang kita kembali melihat kisah orang Israel itu. Di dalam Keluaran 5 ayatnya yang ke-22. Lihat, Musa datang menghadap Tuhan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Masih ingat khotbah salah siapa? Musa nyalahin Tuhan. Ya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Karena merasa dia gak berhasil. Jadi aku kau utus, ngapain Tuhan? Mengapa Tuhan? Sekarang kita lihat jawaban Tuhan ayat 23 itu luar biasa. Bapak Ibu, lihat ayat 23. Oh belum, ini masih Musa. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tuhan lagi disalahkan. Nah, sekarang di ayat Keluaran 6 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Ketika orang-orang Israel berseru dan kemudian komplain kepada Musa, apa yang kau lakukan Musa? Kami sekarang jadi lebih berat kehidupan kami.
Tetapi waktu mereka berpikir bahwa Tuhan tidak menolong mereka, waktu mereka berpikir bahwa doa itu hanya membuat menjadi semakin berat, ternyata Tuhan bukan Tuhan yang tidak punya cara untuk menolong. Bahkan luar biasa firman Tuhan berkata, lihatlah, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar, sebab harus dengan tangan yang kuat, aku akan membawa umatku keluar. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan mempunyai kuasa untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, apapun keadaan kita. Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita, untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Karena Tuhan bukan Tuhan yang kemudian berdiam diri ketika ia sendiri ditentang oleh Firaun. Siapakah Tuhan itu sehingga harus tunduk kepadanya? Firaun harus tunduk kepada Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Dan lihat, akhirnya mereka ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang dahsyat. Mereka keluar, Firaun tidak bisa menghentikan mereka. Karena Tuhan sudah menolong, maka pertolongannya pasti jadi. Amin. Lihat lagi. Jadi saudara-saudara, tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa karena Tuhan pasti menolong dengan cara yang ajaib. Amin. Tetaplah berdoa bagi suamimu. Tetaplah berdoa bagi istrimu. Tetaplah berdoa bagi anak-anakmu. Tetaplah berdoa bagi orang-orang yang menyebalkan hatimu dan kau ingin mereka berubah. Tetaplah berdoa. Dan janganlah doa menjadi sesuatu hal yang membuatmu terbeban. Tapi jadikan itu sebagai sebuah sukacita. Karena kita bisa datang kepada Tuhan. Amin. Tetaplah berdoa apapun masalah kita. Yang single, tetaplah berdoa supaya dipertemukan dengan yang jodoh yang terbaik. Amin. Jangan aku sudah berdoa setahun, sudah berdoa 2 tahun, mana tidak ada, malah semakin buruk. Tetaplah berdoa, karena Tuhan tetap punya cara yang ajaib untuk menolong sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan caranya. Amin. Pertanyaannya kembali pada pagi hari ini, masih suka berdoa? Amin. Sekalipun keadaan semakin berat, tetaplah berdoa. Amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.